Oke, kita mulai ya. Semua orang sekarang lagi ngomongin proyek raksasa Ibu Kota Nusantara atau IKN. Proyek infrastruktur gede-gedean, uang triliunan rupiah digelontorkan ke sana. Tapi, hari ini kita nggak akan bahas saham konstruksi BUMN yang itu-itu lagi. Bukan. Kita mau cari sesuatu yang lain, sebuah peluang yang mungkin tersembunyi, sebuah permata yang ada persis di pusat keramaian. Nah, pertanyaannya kan gini. Di tengah semua sorotan ke IKN, di mana sebetulnya peluang emas yang sering kali kelewat? Gimana caranya kita bisa ikut menikmati kue IKN, tapi lewat jalur yang lebih senyap yang belum banyak dilirik orang? Jawabannya teman-teman, ada di pemain lokal yang posisinya itu strategis banget. Dan ini dia jawabannya. Kenalan yuk sama PT Surya Biru Murni Acetilin atau kalau di bursa kodenya SBMA. Nah, ini dia pemain lokal yang kita maksud. Basisnya di Kalimantan, bisa dibilang tetanggaan langsung sama IKN. Yuk kita bedah lebih dalam lagi siapa sih mereka ini sebenarnya. SBMA ini bukan perusahaan yang baru kemarin sore loh. Mereka udah ada dari tahun 1980 di Balikpapan. Jadi akarnya di sana itu kuat banget. Singkat cerita, tahun 2021 mereka IPO, jadi perusahaan terbuka. Nah, titik baliknya itu ada di tahun 2023. Di sini mereka mulai mengoperasikan pabrik pemisahan udara yang super modern. Ini lompatan teknologi yang besar banget buat mereka. Dan sekarang, mereka ada di posisi paling depan untuk jadi pemasok utama gas buat IKN sampai 2026 nanti, dan seterusnya. Terus, apa sih yang bikin SBMA ini spesial? Ada 4 hal. Satu, lokasinya. Di Balikpapan itu deket banget sama IKN, jadi ongkos kirim dan logistiknya jelas lebih unggul. Dua, mereka itu first mover, jadi yang pertama siap sedia memasok gas industri di sana. Tiga, produknya lengkap dan modern. Dan yang keempat, ini penting, pasarnya itu nggak cuma IKN. Mereka juga melayani sektor lain yang kuat, kayak pertambangan, migas, sampai kesehatan. Jadi risikonya lebih tersebar. Oke, kita udah tahu perusahaannya bagus, posisinya strategis. Tapi sebagai investor, pertanyaan paling penting itu cuma satu. Harganya murah nggak? Nah, sekarang kita masuk ke jantung analisisnya nih, yaitu valuasi. Yuk kita coba hitung bareng-bareng berapa sih nilai wajar perusahaan ini? Gampangnya gini, valuasi itu seni buat nemuin harga asli sebuah perusahaan. Mirip kayak kita mau beli barang, kita kan mau tahu harga pasalnya berapa. Nah, di saham juga gitu. Kita cari tahu nilai intrinsiknya, terus kita bandingin sama harga di bursa. Kalau harga di bursa jauh lebih murah dari nilai aslinya, wah, itu artinya kita nemu diskon besar. Coba kita lihat angkanya langsung ya. Fokus ke Kylie Price to Book atau PP. Angkanya cuma 0,47 kali. Tahu artinya apa? Artinya kita bisa beli perusahaan ini dengan aset-asetnya, dengan harga kurang dari setengah nilai bukunya. Itu murah banget. Price to sales-nya juga diskon. Nah, mungkin ada yang nanya, kok price to earnings atau PE-nya kelihatan mahal? Ini wajar, karena pasar sudah mengantisipasi pertumbuhan laba yang kenceng di masa depan. Justru di sinilah letak potensinya. Jadi setelah kita hitung-hitung pakai metode discounted cash flow yang konservatif, kita ketemu satu angka krusial. Harga wajar per lembar saham SBMA seharusnya ada di Rp250. Tolong ingat-ingat angka ini. Nah, disinilah peluangnya kelihatan jelas. Harga pasarnya sekarang ada di sekitar Rp124. Sementara nilai wajar yang kita hitung ada di 250. Artinya, ada potensi kenaikan sampai 109%. Ini bukan cuma selisih tipis-tipis loh, ini potensi naik lebih dari 2 kali lipat. Kesenjangan valuasinya signifikan. Potensi keuntungan 109% tadi membawa kita ke sebuah konsep paling penting dalam investasi, margin of safety. Anggap aja ini jaring pengaman kita. Semakin lebar jarak antara harga beli kita dengan nilai wajarnya, semakin tebal bantalannya kalau ada sesuatu yang tidak terduga. Jadi resiko kita jadi lebih kecil. Oke, jadi kita tahu sahamnya murah dan punya jaring pengaman. Pertanyaan berikutnya, terus apa yang bakal bikin harganya naik ke nilai wajarnya? Apa pemicunya? Dan yang nggak kalah penting, apa sekarang waktu yang tepat buat mulai melirik saham ini? Mari kita lihat katalisnya. Pertama, kita lihat dulu fondasinya. Pendapatan perusahaan ini solid, tumbuh terus. Proyeksinya untuk 2024 itu Rp131,7 miliar dan naik lagi jadi Rp137,2 miliar di tahun 2025. Ini nunjukin kalau bisnis intinya itu sehat dan berjalan baik, bahkan sebelum efek IKN terasa sepenuhnya. Nah, ini dia pemicu utamanya.
Ada proyeksi pertumbuhan laba bersih yang bisa mencapai hampir 40% di tahun 2026. Angka segitu tuh gede banget. Kalau labanya bisa tumbuh sekencang ini, pasar pasti akan melakukan re-rating atau menilai ulang saham ini. Investor akan sadar, wah ini bukan lagi perusahaan gas biasa, ini perusahaan bertumbuh yang nempel sama IKN. Dan harganya pun akan disesuaikan jadi lebih tinggi. Nggak cuma fundamentalnya aja yang menarik. Kalau kita intip grafiknya, secara teknikal, momentumnya juga lagi bagus. Harga sekarang itu punya support atau lantai yang kuat di 108. Dan saat ini, dia lagi mencoba menembus level resistensi penting di sekitar 124. Kalau level ini berhasil ditembus, bisa jadi itu sinyal positif. Indikator momentumnya, RSI, juga masih di level yang sehat, belum jenuh beli. Oke, dari semua yang udah kita bahas, mari kita tarik benang merahnya. Saya akan rangkum semua poin-poin kuncinya supaya Anda bisa mempertimbangkannya untuk keputusan investasi Anda sendiri. Jadi ini intinya ya. Pertama, SBMA ini bisa jadi cara yang cerdas buat numpang di proyek IKN. Kedua, fundamentalnya murah banget, terutama kalau kita lihat dari PB-nya yang cuma 0,47x. Ketiga, margin of safety-nya lebar banget dengan potensi keuntungan lebih dari 100%. Dan yang terakhir, pemicunya atau katalisnya itu jelas, pertumbuhan laba yang didorong langsung oleh proyek IKN. Nah, setelah kita bedah semua datanya, fundamentalnya kokoh, valuasinya murah, jaring pengamannya lebar, dan katalisnya juga jelas, pertanyaan terakhir ini saya kembalikan ke Anda. Dengan semua pertimbangan tadi, apakah saham seperti SBMA ini layak untuk mendapat satu tempat di dalam portofolio investasi Anda? Keputusannya ada di tangan Anda.